Di balik rimbunnya perbukitan hijau yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, sebuah rahasia emas tersembunyi di balik kulit berduri yang aromanya mampu memikat siapa saja dari kejauhan. Ini bukan sekedar tentang bercocok tanam, melainkan tentang sebuah kesabaran luar biasa dari seorang pria yang memilih untuk menanam masa depan di saat orang lain hanya mengejar keuntungan sesaat. Dharma berdiri di ambang pintu rumah panggungnya yang terbuat dari kayu jati tua, menatap lurus ke arah lembah di mana barisan pohon durian berdiri kokoh seperti prajurit yang menjaga harta karun. Udara pagi itu terasa dingin, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa embun yang masih menempel di dedaunan, menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. 30 tahun yang lalu, lahan ini hanyalah semak belukar yang dianggap tidak berharga oleh penduduk desa lainnya. Sebuah tanah miring yang sulit diolah untuk tanaman padi atau jagung. Namun di mata Dharma, tanah itu adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan ketekunan, meski ia tahu bahwa hasil karyanya tidak akan terlihat dalam 1 atau 2 musim saja. Ia teringat bagaimana tangannya yang kala itu masih halus, mulai melepuh karena mencangkul lubang demi lubang. Menanam bibit durian lokal unggulan yang ia kumpulkan dengan susah payah dari berbagai pelosok daerah. Kala itu, banyak tetangga yang mencibir keputusannya, menganggap Dharma adalah pemimpi yang membuang-buang waktu karena durian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berbuah. Mereka lebih memilih menanam palawija yang bisa dipanen dalam hitungan bulan, memberikan uang tunai dengan cepat, meskipun jumlahnya hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Dharma hanya tersenyum tipis menanggapi cemoohan itu, sambil terus memanggul ember berisi puku kandang yang ia olah sendiri dari kotoran ternak dan dedaunan kering. Ia memahami satu hal yang tidak dipahami orang lain, bahwa kekayaan sejati tidak datang dari kecepatan, melainkan dari akar yang menghujam dalam ke perut bumi. Setiap bibit yang ia tanam ia ajak bicara, seolah-olah mereka adalah anak-anak kandungnya yang perlu dididik dengan kasih sayang dan disiplin tinggi agar kelak bisa berdiri mandiri. Tahun-tahun pertama adalah masa yang paling berat, di mana Dharma harus bekerja serabutan di kebun orang lain hanya untuk membeli beras, sementara kebun duriannya sendiri belum memberikan hasil apapun. Ia seringkali hanya makan nasi dengan garam atau sambal korek, namun matanya selalu berbinar setiap kali melihat tunas baru muncul dari batang pohon yang mulai membesar. Ia mempelajari secara otodidak bagaimana cara melakukan teknik sambung pucuk untuk memperbaiki kualitas buah, memastikan bahwa setiap pohon yang ia miliki akan menghasilkan daging buah yang tebal, berwarna kuning mentega, dan memiliki rasa manis pahit yang seimbang. Ketelitiannya dalam menjaga kelembatan tanah dan mengendalikan hama tanpa bahan kimia berlebihan, membuat pohon-pohonnya tumbuh lebih sehat dibandingkan pohon durian liar yang tumbuh di hutan sekitarnya. Ketika musim penghujan tiba dengan badai yang seringkali menumbangkan pohon-pohon muda, Dharma akan terjaga sepanjang malam, merasa cemas jika investasinya hancur diterjang angin. Ia akan keluar dengan jas hujan plastik yang sudah robek-robek, mengikat batang pohon yang goyah dengan bambu, memastikan bahwa mereka tetap tegak melawan amukan alam. Baginya, setiap pohon durian itu bukan sekadar tanaman, melainkan representasi dari harga diri dan harapan keluarganya yang ia gantungkan setinggi langit. Istrinya, seorang wanita sabar yang selalu mendukungnya, seringkali membawakan kopi hangat ke tengah kebun, memberikan semangat tambahan di saat raga Dharma mulai merasa lelah dan putus asa. Setelah menunggu selama hampir 7 tahun, momen yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba, ketika bunga-bunga durian mulai bermunculan, menggantung seperti lampion kecil di dahan-dahan yang kuat. Aroma bunga durian yang khas, yang hanya mekar di malam hari, mulai memenuhi udara desa, memberikan pertanda bahwa sebuah keajaiban akan segera terjadi. Dharma memperhatikan dengan saksama proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar dan serangga malam, menyadari betapa indahnya kerjasama antara manusia dan alam. Ia tidak terburu-buru untuk memanen, ia menunggu hingga alam sendiri yang memutuskan kapan buah itu siap dengan cara menjatuhkannya ke tanah. Durian jatuh, begitulah ia menyebutnya. Karena buah yang jatuh sendiri memiliki kualitas rasa yang jauh lebih unggul dibandingkan buah yang dipetik secara paksa dari pohonnya.
Musim panen pertama itu menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana aroma harum durian yang matang sempurna mulai mengundang para tengkulak dan kolektor buah dari kota besar. Mereka terkejut melihat kualitas durian di kebun Dharma yang konsisten, dengan ukuran yang seragam dan aroma yang begitu kuat hingga tercium dari jarak ratusan meter. Saat itu, Dharma menyadari bahwa kesabarannya selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil yang jauh melampaui ekspektasinya, di mana satu pohon saja bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan buah. Harga yang ditawarkan oleh para pembeli sangat tinggi, karena durian lokal berkualitas premium selalu memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner sejati. Uang hasil panen pertama itu tidak ia habiskan untuk kemewahan, melainkan ia putar kembali untuk memperluas lahan dan memperbaiki sistem irigasi di kebunnya. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon durian Dharma semakin besar dan produktif, dengan tajuk yang melebar dan memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berada di bawahnya. Kini, ia tidak lagi perlu bekerja keras secara fisik seperti dulu, karena pohon-pohon itu seolah-olah bekerja untuknya, memberikan hasil yang stabil setiap tahunnya tanpa perlu perawatan yang rumit. Satu kali musim panen yang sukses bisa memberikan keuntungan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Sebuah konsep ekonomi yang jarang dipahami oleh petani konvensional. Ia telah menciptakan sebuah sistem pasif di mana alam menjadi mitra bisnisnya, memberikan dividen berupa buah-buah lezat yang selalu dinanti oleh pasar. Keberhasilan Dharma mulai mengubah paradigma penduduk desa, yang dulunya mencibir, kini mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bibit unggul. Dharma dengan senang hati membagikan ilmunya, karena ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, dan semakin banyak petani durian di desanya, maka desa mereka akan dikenal sebagai sentra durian yang akan menarik lebih banyak wisatawan. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjaga ekosistem, tidak menggunakan pestisida berlebihan yang bisa merusak tanah, dan bagaimana cara membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu pemupukan yang tepat. Desa Sukamaju yang dulunya sepi dan tertinggal, perlahan mulai bergeliat dengan aktivitas ekonomi baru, di mana truk-truk pengangkut buah mulai rutin berlalu lalang setiap musim panen tiba. Di bawah pohon durian tertua yang ia tanam, yang kini batangnya sudah sebesar pelukan orang dewasa, Dharma sering duduk bersantai sambil menikmati secangkir teh di sore hari. Ia melihat anak-anaknya tumbuh besar dan menempuh pendidikan tinggi berkat hasil dari kebun ini, sebuah pencapaian yang dulunya hanyalah mimpi yang dianggap mustahil. Pohon itu telah menjadi saksi bisu perjuangannya, dari masa-masa sulit hingga masa kejayaan yang ia nikmati sekarang, berdiri tegak dengan akar yang mencengkram bumi dengan sangat kuat. Baginya, durian bukan hanya tentang uang, tetapi tentang warisan yang akan terus memberikan manfaat bahkan setelah ia tiada nanti, karena pohon durian bisa hidup dan berbuah hingga ratusan tahun. Setiap kali angin bertiup kencang dan menjatuhkan buah durian yang sudah matang dengan bunyi kedebuk yang khas, senyum Dharma akan mengembang dengan tulus. Bunyi itu adalah musik paling merdu di telinganya. Sebuah tanda bahwa alam sedang memberikan upah atas segala keringat dan air mata yang pernah ia curahkan. Ia tidak perlu lagi merasa khawatir akan masa depan, karena ia telah membangun sebuah kerajaan hijau yang mandiri, yang memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi seluruh keluarganya. Keuntungan bertahun-tahun yang ia dapatkan bukan sekedar angka di buku tabungan, melainkan ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dharma juga mulai mengembangkan varietas baru, melakukan eksperimen dengan menyilangkan berbagai jenis durian lokal untuk mendapatkan rasa yang lebih unik dan adaptif terhadap perubahan iklim. Ia menyadari bahwa tantangan di masa depan akan lebih besar, dengan cuaca yang semakin tidak menentu dan munculnya hama-hama baru yang lebih resisten. Namun, dengan pengalaman puluhan tahun, ia tidak lagi merasa takut. Ia menghadapi setiap masalah dengan kepala dingin dan pendekatan yang lebih ilmiah, namun tetap selaras dengan kearifan lokal. Kebunnya kini menjadi laboratorium hidup bagi para mahasiswa pertanian dan peneliti yang ingin belajar tentang budidaya durian yang berkelanjutan. Kehidupan sosialnya pun berubah, di mana ia kini sering diundang menjadi pembicara di berbagai pertemuan petani,
berbagai kisah inspiratif tentang bagaimana kesabaran bisa mengalahkan kesulitan ekonomi. Ia selalu menekankan bahwa menjadi petani durian adalah tentang memiliki visi jangka panjang, tentang kemauan untuk menunda kesenangan hari ini demi kemakmuran di masa depan. Pesannya sederhana namun mendalam, tanamlah sesuatu yang akan terus tumbuh dan memberi saat kita sudah tidak lagi mampu bekerja, karena itulah esensi dari kemandirian yang sesungguhnya. Ia sering menceritakan bagaimana ia dulu harus menahan lapar agar bisa membeli pupuk terbaik, sebuah pengorbanan yang kini terbayar lunas dengan kehidupan yang sangat layak. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan warna jingga yang memukau di cakrawala, Dharma berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di kebunnya, menyentuh batang-batang pohon dengan penuh rasa syukur. Ia bisa merasakan energi dari setiap pohon. Seolah-olah mereka berterima kasih karena telah dirawat dengan begitu baik selama ini. Di kejauhan, terdengar suara tawa cucu-cucunya yang sedang bermain di bawah pohon yang lebih muda. Sebuah pemandangan yang membuat hatinya terasa penuh dan hangat. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, merekalah yang akan melanjutkan tongkat estafet ini, menjaga warisan hijau yang telah ia bangun dengan penuh cinta. Di masa tua yang tenang ini, Dharma tidak lagi mengejar ambisi yang berlebihan. Ia hanya ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanahnya tetap subur dan setiap pohonnya tetap sehat. Ia telah membuktikan bahwa dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, seorang petani lokal bisa mencapai derajat kesejahteraan yang tinggi tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa kekayaan yang paling berkah adalah kekayaan yang didapat dari kerja keras yang selaras dengan pelestarian alam. Durian-durian yang ia hasilkan kini telah menjangkau meja-meja restoran mewah di ibu kota, membawa nama harum desanya ke tingkat nasional. Setiap gigitan dari daging durian yang lembut dan legit itu membawa cerita tentang perjuangan seorang pria tua di sebuah desa kecil yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Rasa manisnya adalah simbol dari kemenangan atas pahitnya masa lalu, sementara aroma kuatnya adalah simbol dari keberanian untuk tampil beda dan mengambil risiko. Dharma telah menjadi legenda hidup di desanya, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengubah lanskap ekonomi daerahnya melalui sebutir biji durian. Ia telah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, seseorang harus berani melakukan sesuatu yang tidak biasa dan bertahan di saat orang lain memilih untuk menyerah. Kini, setiap kali musim durian tiba, rumah Dharma selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencicipi langsung durian dari pohonnya. Suasana kekeluargaan sangat terasa, di mana pembeli dan penjual berbaur dalam obrolan hangat sambil menikmati buah primadona tersebut di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. Dharma tidak pernah mematok harga yang mencekik, karena baginya, kebahagiaan melihat orang lain menikmati hasil jerih payahnya adalah keuntungan tambahan yang tidak ternilai harganya. Ia sering memberikan durian secara cuma-cuma kepada warga desa yang kurang mampu, memastikan bahwa keberkahan panennya dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Filosofi hidup Dharma yang mengutamakan keberlanjutan dan kebersamaan telah menciptakan sebuah komunitas yang kuat di Desa Sukamaju, di mana para petani saling membantu dan berbagi informasi. Tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat, yang ada hanyalah semangat untuk bersama-sama memajukan kualitas durian lokal agar bisa bersaing dengan produk impor. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan para pedagang besar dan bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Dharma telah berhasil membangun sebuah ekosistem sosial yang sehat, di mana kemakmuran individu sejalan dengan kemajuan kolektif. Malam pun tiba di Desa Sukamaju. Bintang-bintang mulai bertaburan di langit yang jernih, memberikan cahaya redup pada kebun durian yang luas. Dharma menutup jendela rumahnya, namun pikirannya tetap berada di antara dahan-dahan pohon yang kini sedang beristirahat dalam kegelapan. Ia tahu bahwa esok pagi, petualangan baru akan dimulai lagi, dengan tantangan dan peluang yang berbeda. Namun ia siap menghadapinya dengan keyakinan yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Pohon-pohon durian itu akan terus berdiri, terus tumbuh, dan terus memberikan hasil yang melimpah, selama ada tangan-tangan yang peduli untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Kisah Dharma adalah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia yang serba cepat ini,
masih ada ruang bagi mereka yang percaya pada proses dan kekuatan waktu. Bahwa sukses bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan dalam waktu singkat, melainkan tentang seberapa lama kita bisa mempertahankan dan mengembangkan apa yang telah kita tanam. Petani durian lokal seperti Dharma adalah pahlawan ekonomi sejati, yang dengan diam-diam memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat luas. Melalui ketekunan, ia telah mengubah sebidang tanah gersang menjadi surga dunia yang memberikan manfaat tanpa henti bagi generasi sekarang dan masa depan. Dengan setiap pohon yang ia tanam, Dharma tidak hanya menanam buah, tetapi juga menanam harapan, keberanian, dan cinta pada tanah air. Ia adalah bukti bahwa kemuliaan hidup bisa ditemukan di dalam kesederhanaan, dan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kemampuan untuk memberi dan berbagi. Kebun durian itu bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah monumen hidup dari sebuah dedikasi yang melampaui batas waktu. Di sana, di bawah langit Desa Sukamaju, warisan Dharma akan terus harum, seharum aroma durian matang yang tertiup angin pegunungan, mengingatkan siapa saja bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis bagi mereka yang mau menunggu dan berusaha. Keuntungan bertahun-tahun yang ia nikmati adalah upah yang adil dari alam untuk seorang hamba yang telah menjaganya dengan baik. Dharma telah menemukan cara untuk hidup selaras dengan bumi, mengambil secukupnya dan memberi sebanyak-banyaknya, menciptakan sebuah lingkaran kehidupan yang sempurna. Ia tidak pernah merasa bosan dengan rutinitasnya, karena setiap hari di kebun selalu memberikan pelajaran baru tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang kebangkitan kembali. Setiap musim panen adalah perayaan kehidupan, sebuah pesta syukur yang melibatkan seluruh elemen alam dan manusia dalam satu harmoni yang indah. Kini, saat ia menatap masa depan, Dharma merasa tenang karena ia telah meletakkan pondasi yang kuat bagi anak cucunya. Ia telah mewariskan lebih dari sekadar tanah dan pohon. Ia telah mewariskan karakter, etos kerja, dan rasa hormat terhadap alam yang tidak akan pernah luntur oleh zaman. Desa Sukamaju akan selalu dikenal sebagai tempat di mana durian terbaik tumbuh, dan nama Dharma akan selalu diingat sebagai orang yang pertama kali berani bermimpi di sana. Perjalanannya adalah sebuah narasi panjang tentang bagaimana seorang manusia biasa bisa mencapai hal-hal luar biasa melalui keteguhan hati dan kerja keras yang tak kenal lelah. Satu pohon durian yang ia tanam puluhan tahun lalu, kini telah menjadi ribuan, menciptakan sebuah hutan produktif yang menjaga keseimbangan ekologi di daerah tersebut. Mata air di sekitar kebunnya tetap mengalir jernih, karena akar-akar pohon durian yang kuat membantu menahan air di dalam tanah, memberikan manfaat bagi seluruh warga desa yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah bentuk investasi lingkungan yang hasilnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kualitas hidup yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Dharma menyadari bahwa ia hanyalah perantara dari kemurahan Tuhan, dan tugasnya adalah menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayatnya. Angin malam berdesir lembut, menggoyangkan dedaunan durian yang rimbun, seolah-olah sedang membisikkan doa-doa keselamatan bagi sang pemilik kebun. Dharma mematikan lampu minyaknya, bersiap untuk beristirahat dan memimpikan musim panen berikutnya yang pastinya akan membawa lebih banyak berkah. Di dalam kegelapan, aroma durian yang samar-samar masih terasa, menjadi pengantar tidur yang paling nyaman bagi seorang pejuang tanah yang telah memenangkan pertempuran hidupnya. Esok adalah hari baru, dan di bawah naungan pohon-pohon durian itu, kehidupan akan terus berlanjut dengan segala keindahan dan kelimpahannya yang abadi. Pelajaran terbesar dari kisah Dharma adalah bahwa tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang tulus dan visi yang jelas. Dunia mungkin berubah, teknologi mungkin berkembang, namun prinsip-prinsip dasar tentang kerja keras dan kesabaran akan selalu relevan dalam bidang apapun. Kita semua adalah petani dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang kita tanam hari ini akan menentukan apa yang akan kita tuai di masa depan. Dharma telah memilih untuk menanam durian, tanaman yang membutuhkan waktu lama, namun memberikan hasil yang sangat besar dan berkelanjutan.
sebuah pilihan yang telah mengubah takdir hidupnya dan orang-orang di sekitarnya secara permanen. Di bawah sinar rembulan yang pucat, kebun durian itu tampak begitu megah, sebuah mahakarya yang dibangun dari debu dan keringat. Setiap dahan yang melengkung karena beban buah yang berat adalah simbol dari keberhasilan yang diraih dengan cara yang benar dan terhormat. Dharma telah membuktikan bahwa menjadi petani adalah sebuah profesi yang mulia, yang jika dijalani dengan profesionalisme dan kecintaan, bisa memberikan martabat dan kemakmuran yang luar biasa. Ia adalah inspirasi bagi generasi muda untuk kembali ke tanah, untuk melihat potensi besar yang ada di desa, dan untuk tidak takut memulai sesuatu dari nol demi masa depan yang lebih cerah. Seiring dengan berlalunya waktu, pohon-pohon itu akan semakin tua. Namun, mereka akan terus memberikan buah-buah terbaiknya, selama masih ada orang seperti Dharma yang merawat mereka dengan kasih sayang. Warisan ini adalah bukti bahwa manusia bisa meninggalkan jejak positif di dunia ini, sesuatu yang akan terus hidup dan memberi manfaat jauh setelah raga mereka kembali ke tanah. Kebun durian di Desa Sukamaju bukan sekedar lahan pertanian, melainkan sebuah monumen tentang kekuatan mimpi dan keteguhan jiwa manusia dalam menghadapi segala rintangan. Dan di tengah keheningan malam, alam seolah bersaksi bahwa perjuangan Dharma tidak akan pernah terlupakan, terukir indah dalam setiap serat kayu dan setiap tetes nektar buah duriannya yang legendaris. Keberhasilan ini juga membawa tanggung jawab baru bagi Dharma untuk terus menjaga kualitas dan integritas produknya di tengah gempuran durian-durian dari luar negeri. Ia tetap setia pada varietas lokalnya, yakin bahwa kekayaan hayati Nusantara memiliki keunggulan yang tidak kalah bersaing jika dikelola dengan standar yang tinggi. Ia terus berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran, memastikan bahwa duriannya sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang paling segar dan terjaga rasanya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia terus melangkah maju, membawa harapan baru bagi dunia pertanian Indonesia agar semakin berjaya di panggung dunia. Kisah ini diakhiri dengan pandangan Dharma yang penuh keyakinan ke arah masa depan, di mana ia melihat desa-desa lain mengikuti jejaknya, mengubah lahan-lahan tidur menjadi kebun-kebun durian yang produktif. Ia memimpikan suatu hari nanti, Indonesia akan menjadi pusat durian dunia, di mana setiap petani bisa hidup sejahtera dari hasil tanahnya sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil, dari satu bibit yang ditanam dengan penuh keyakinan di sebuah bukit yang sunyi, oleh seorang pria yang tidak pernah berhenti percaya pada kekuatan alam dan keajaiban dari sebuah kesabaran yang tak terbatas. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang perjuangan dan kesuksesan petani durian lokal ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan cerita-cerita menggugah lainnya dari kami. Dari mana kalian menonton video ini? Tuliskan lokasi kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan berbagi semangat dari berbagai penjuru daerah.